Nah, dalam perjalanannya eh, apa eh, dalam perjalanan pemerintahan dan kemasyarakatan terus berkembang dan pada tahun 80-an 87 dengan berganti-ganti bupati gitu ya. 87 dan masyarakat Sarolangun juga merasa bahwa apalagi di Batangasai Itu lo mulai reaksi Maribo. 87 itu Ya, sudah ada, Pak? 80-an itu sudah mulai Sudah bereaksi, masyarakat di Sarolangun itu sudah tokoh-tokoh masyarakat merasa memang hubungan rentang kali jauh sekali mandi angin. Jalan kita tidak bagus. Iya, betul. Apalagi Batangasai, Limun, Maribung semacam. Nah, sehingga masyarakat di Sarolangun itu menuntut untuk Kabupaten Sarong Bangkok itu dipecah lagi menjadi kabupaten. Itu start 87 tuh, Pak ya? 80-an itu ya? sudah mulai karena kita akan tamat di saya tamat di 84, Iya. 87 jadi pegawai 88 itu sudah. Nah, 88 itu saya merasakan sendiri dari staf agen pemerintahan itu pergi pembinaan ke kantor camat dengan ngurus antena reli TV TPRI. Ada dia menengin kok kan? Di Maribung ada, di Batangasai ada, di Jangkat ada. Saya harus mengelilingi Kabupaten Sarko itu mengelilingi itu baru bisa selesai itu 2 minggu. Jauh. Begitu Jalannya. jauhnya. Jalan buruk, lokasi jauh. Iya, Gitu. Nah, sehingga saya juga berpikir, wah ini Sarolangun ini harus dipecah, harus jadikan kabupaten, tidak bisa tidak. Tidak telap dari Butang Baru Iya. ke Kota Bangkok itu tidak telap. Jalan wak buruk. Iya. Nah, dari Batangasai awak merangkak-rangkak pergi ke Maribung ngurus pemencah TPRI. Iya. Sampai pembinaan desa, pembinaan di bagian pemerintahan kan, karena memang saya waktu itu sudah mulai jadi pegawai itu pada tahun sudah tahun 90-an itu sudah di pemerintahan. Di bagian pemerintahan. Nah, sebelumnya itu di PU. Kita bangun jalan Batangasai, bangun jalan Butang Baru, Bahasa Go pergi ke situ, jauh betul. Nah, dari bayangkanlah pakai hardtop. Untunglah waktu itu minyak murah, gitu kan. Tapi menanggung, tidak bisa balik hari itu, tidak bisa, harus tidur di situ. Nah, jadi pertemuan awalnya itu di mana tuh, Pak? Tokoh masyarakat. Ide masyarakat. Nah, dalam perjalanannya tuh pada tahun 90-an itu. Tahun 90-an, Pak ya. Karena memang sulit ya. Ngurus KTP bayangkan. Iya. Ngurus surat-surat tuh harus ke kantor bupati. Terus masalah kita banyak. Dengan ada yang transmigrasi, masalah-masalah kebun sawit apa semacam, ada kebun inti, ada plasma, seperti itu kan banyak sekali. Jadi banyak sekali masalah-masalah yang harus kita selesaikan, terutama bagaimana meningkatkan rentang kendali pelayanan masyarakat yang harus kita terus tingkatkan. Lalu beberapa tokoh masyarakat Sarolangun sudah mulai menuntut untuk berdiri kabupaten sendiri. Nah, lalu itu Sarko masih berapa kecamatan tuh, Pak? Masih 7. 7, Pak ya? 7 kecamatan. Nah, dalam perjalanannya saya coba untuk pemerintah daerah berupaya untuk bagaimana kecamatan ini bertambah. Maka ditambahlah beberapa kecamatan perwakilan. Tabir Ulu, Pamenang, Mandengin. Oh iya, KPK namanya. Ya, KPK pemenang. Iya. Tabir Ulu, KPK Mandengin. Itu perjalanan. Itu dalam rangka dalam upaya Pak Gubernur untuk bagaimana pelayanan masyarakat lebih dekat. Iya. Karena memang daerah kita tuh luas itu. Nah, lalu dalam perjalanannya masih Pak Gubernur siapa sih, Pak ya? Kalau itu Pak Maskun. Pak Maskun ya. Ya, kalau KPK itu Pak Maskun. Nah, lalu dulu juga kan ada pembantu gubernur Wilayah Barat untuk Wilayah Timur. Nah, itu masih ada. Waktu kita bentuk Sarko itu, Sarongan tuh pembantu gubernur pasti jalan di Bukit tuh. Katanya di Bukit ya. Nah, pembantu Bupati Wilayah Barat. Kantor Polres sekarang itu kan. Ya, pembantu Wilayah Barat di Waskita. Pembantu Bupati Wilayah Timur di Selangor. Iya. Nah, macam itu dulu tuh. Jadi ada pembantu bupati, pembantu gubernur wilayah timur, ada pembantu bupati wilayah barat, wilayah timur. Nah, dalam perjalanannya pada tahun 98 terjadi pas di saat mau reformasi 99.
Selama 8 tahun terjadi pemilihan gubernur, bupati. Nah, bukan ada diskriminasi tidak, tetapi orang Sarko berkeinginan, nah kau kan cerita nih, iya kan, orang Sarko, orang Bangko dan Sarolangun itu bersepakat bupati berikutnya itu harus orang Sarko. Mencoba sekali-sekali itu harus orang Sarko. Maka terjadilah mengalirlah dukungan masyarakat dari di wilayah Mudik ini, Bangko dan sekitarnya ini dengan Sarolangun. Itu mengalir ke DPRD, ke menteri, ke bupati, ke gubernur, itu mengalir dukungan untuk minta bahwa Bupati Sarko itu kami tahun ini sekali ini minta orang Sarko menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Nah, terjadilah kita mendahului itu dari reformasi. Nah, akhirnya ada beberapa kandidat orang Sarko diidentifikasi yang layak untuk dicalonkan. Nah, jadi bupati. Pertama, Haji Rotani Yutaka. Yang kedua, Pak orang tua kita, Pak Muhammad Madel. Yang ketiga, Hasan Bersih Harun. Yang keempat, Al-Karim Hasan. Yang kelima, Hefni Zain. Nah, itu kita usung dulu tuh untuk cari calon bupati untuk dari Sarko. Nah, sehingga dalam waktu itu memang masih perwakilan, masih Orde Baru. Nah, Orde Baru. Jadi kekuasaan Orde Baru masih kuat, tapi di ujung. Nah, kita coba masyarakat Sarko dulu itu minta bahwa tolong sekali ini yang pemerintah dengan DPRD Dati 2 Sarko itu minta bupatinya dari kita. Terjadi antara bupati definitif yang ingin mencalonkan lagi, ada dua kelompok. Ada pendukung bupati definitif dan ada pendukung anak negeri. Nah, akhirnya dalam perjalanannya dengan berbagai peristiwa-peristiwa demokrasi yang luar biasa yang diawali dengan reformasi waktu itu, maka perjuangan orang Sarko untuk mendapatkan bupati dari orang Sarko itu terkabul. Maka Pak Haji Rotani Yutaka menjadi bupati Sarolangun Bangko. Dalam perjalanannya baru setahun menjabat, muncul reformasi itu. Reformasi itu diawali kita duluan. Reformasi itu dulu Sarko itu. Baru reformasi Republik Indonesia. Kita selesai, bupati kita terpilih. Di era reformasi ini maka ada peluang untuk pemekaran wilayah. Dimotori oleh orang tua kita di Jambi, oleh Pak Haji Muhammad Madel untuk membentuk Kabupaten Sarolangun. Nah, maka kita diskusikan, pemerintah daerah rapat. Ya. Waktu itu asisten satunya Pak Arpandi, Bang Arpandi Ibnu Hajar. Kabak pemerintahannya PL2-nya Ahmad Joni. Kami ada 6 orang. Dibentuklah panitia penyiapan administrasi dan ini Ahmad Joni almarhum nih ya? Ahmad Joni SPD. Oh, Ahmad Joni SPD. Ya, masih hidup. Iya. Panitia seleksi, panitia penyiapan Kabupaten Sarolangun Bangko. Sekretariatnya hanya 6 orang. Saya, Askar Wijaya, ketua sekretariatnya Ahmad Joni, Kepala PM. Saya, Askar Wijaya, Henry, siapa lagi? Saya lupa nih, di bagian benar. Ada banyak lupa. Pokoknya nanti ada 6 lah gitu, Pak ya. Ada 6 kami yang menyiapkan administrasi dan itu kami jatuh bangun. Belum lagi mengumpulkan aspirasi dari Batangasai, dari Posmacap, itu dihimpun semua. Nah, semua kami jalani, kami diskusikan, kami tidak tidur itu. Dan ini pembentukan kabupaten tercepat itu 6 bulan selesai. 6 bulan ya. Ya. Nah, bayangkan kami penting 6 orang itu. Lalu dalam perjalanannya penentuan ibu kota kabupaten di Sarolangun. Tokoh usulan nih udah masuk nih. Dari mana ingin masuk? Tokoh dari Sarolangun masih ingat apa? Siapa? Neng Ahmad, Bang Saprizal Teleng, Pak Rizal Chan ya. Ya, Bang Chan dan beberapa tokoh-tokoh yang selama ini memang jatuh bangun sama kita. Nah, saya salah satu aktivis. Waktu itu Epri masih agak di bawah ya waktu itu. Pak Epri itu masih di bawah waktu itu. Nah, kami yang main waktu itu kan. Nah, pemain-pemain ini yang di Sarolangun saya masih ingat tuh Yusuf. Pas saya tugas di Palembang tuh, Pak. Ya, hilang saya itu. Ya. Nah, saya masih ingat tuh yang di Sarolangun itu salah satu Yusuf Helmi. Yang Yusuf Helmi. Aktivis mahasiswa.
yang Umari ya, yang kini anggota dewan. Itu salah satu. MSE. Iya, itu salah satu itu. Salah satu tokoh pemuda waktu itu dari mahasiswa yang dukung terus kita. Kita bareng-bareng banyak tuh tokoh-tokoh Salongon, tokoh mudanya banyak. Iya. Bang Saman, Samanka, Samanka. Tanjung. Iya, Tanjung itu getol. Dari dulu kan kita sampai sekarang masih lah. Kadang-kadang nak petinju terus ya, bertemu kan. Tapi Pak Rahman masuk nggak? Bang Rahman masuk. Masuk ya. Pak Rahman masuk. Jadi tokoh-tokoh Salongon itu banyak yang masuk. Nah, jadi jelas kita nyambut baik itu, kita kerja bareng. Kami 6 orang kerja nyiapkan Salongon itu. Dari pemetaan sampai menentukan ibu kota, Berarti sampai bupatinya Rotani, Pak ya? Rutani. DPR-nya Pak Ansori Dani, enggak? Ansori Dani. Pak Ansori Dani ya. Nah, sampai kami nak dikapak di Sanggon tuh gara-gara makso ibu kota tuh di Gunung Kembang tuh. Nah, kita syarat mendirikan ibu kota Sarolangun tuh syaratnya harus ada tanah 100 hektar. Iya. Awak ada punya tanah. Yang ada untuk sementara kita sediakan di pembantu Bupati Wilayah Timur di Bukit. Pembantu Yang di gubernur. Polres gini ya? Pembantu Gubernur Wilayah Timur. Iya, yang Di Polres pakai sekarang. gini ya? Ya, itu calon ibu kota calon kantor bupati. Iya. Nah, seperti itu. Kantor camat kita jadikan calon DPRD. Seperti itu, Kabupaten Selangor. Iya. Nah, lalu kita kan syarat orang bersatu harus ada lokasi clear and clean 100 hektar. Untuk ibu kota kabupaten. Iya. Pemusatan perkantoran lah gitu, Pak ya? Ya. Yang ada itu, tidak ada kita tanah. Lalu Haji Ibrahim dan adik-adik bersaudara itu nyerahkan tanah lebih 100 hektar di Gunung Kembang, di nih. Di Kembang perkantoran sekarang, Pak? Nah, bukan di sini di belakang rumahnya tuh. Oh, di Bernai itu? Bernai, diserahkan dengan surat 100 hektar lebih. Kalau dibangun di situ, tanah bersyarat penyerahan tuh. Kalau ibu kota di situ, tanah itu diserahkan. Iya. Kalau tidak bangun, tidak jadi. Nah, kita sudah punya dasar untuk mengusulkan ke pemerintah pusat bahwa ibu kotanya di Bernai. Lalu pas kita ke Sarolangun di kantor lurah itu ribut. Wah, kena kurung awak di kantor lurah pakai parang. Tidak bisa, harus di bukit. Gini lo kasih gini. Gunung Kembang? Gunung Kembang seperti itu. Nah, dalam perjalanan kita Pak Alpandi itu bersego tuh. Bang Alpandi itu bersego tuh. Dikurung oleh ganti-ganti. Nama lah, menyampaikan pendapat. Nah, awak dusun yang gede agak. Man kereh itulah. Iya. Nah,